Selamat pagi, siang, sore, malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yosia dari kelompok 3 perancangan dan integrasi sistem. Pada video ini kita akan membahas mengenai pengujian integrasi modul NRF 24L01 dan terkait sistem deteksi yang akan digunakan pada drone kami nantinya. Jadi kita akan menguji modul komunikasi NRF 24L01 dengan Arduino, di mana modul ini sepasang, sifatnya transceiver, bisa kita tentukan sendiri yang mana yang transmitter, yang mana yang receiver, bergantung pada kode. Berikut kode yang digunakan untuk demo pengujian kali ini. Dapat terlihat modul komunikasi sudah bekerja sebagaimana mestinya. Sesuai dengan apa yang sudah pernah dijelaskan bahwa drone kami memiliki 3 fungsi. Salah satu fungsinya adalah fungsi pemetaan atau fungsi deteksi dari lahan sawah itu sendiri. Jadi metode yang kami gunakan adalah menggunakan neural network, karena salah satu metode image processing yang paling bagus sekarang adalah menggunakan neural network. Nah, khususnya terutama menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, CNN ini sendiri itu terdiri atas beberapa jenis. Ada yang menggunakan backbone yang berbeda, ada yang menggunakan lapisan layer yang berbeda, dan juga banyak sekali jenis-jenis CNN yang yang sekarang dikembangkan oleh seantero dunia ini, termasuk yang akan kami gunakan sekarang seperti itu. Nah, untuk melakukan deteksi lahan sawah ini kami menggunakan CNN juga, menggunakan klasifikasi menggunakan NN juga, tapi kami melakukannya dengan berbagai metode seperti itu, karena tadi sudah kami sampaikan bahwa ada banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan training ataupun melakukan proses learning dari suatu dataset seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan 3 backbone ya. Jadi kalau di ini namanya backbone. Jadi backbone adalah semacam layer, semacam jenis layer yang kita gunakan untuk melakukan training. Seperti contoh di yang pertama ini kami menggunakan LeNet atau LeNet. Ini salah satu backbone neural network yang paling ringan karena dia hanya terdiri dari beberapa layer saja dan nggak banyak. Jadi mempunyai total param yang dikit dan waktu training yang lumayan cepat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua kita menggunakan ResNet, Residual Network. Nah, Residual Network ini salah satu backbone dari NN yang memiliki jumlah layer yang banyak. Jadi ResNet 50 V2 berarti dia ResNet 50 layer dengan versi yang kedua, kan ada versi yang pertama seperti itu. Dengan total param sampai 24 juta sekian. Dan kemudian yang terakhir kita menggunakan VGG 16. Jadi VGG 16 ini juga salah satu backbone yang populer digunakan apalagi pada image processing gitu. Jadi VGG 16 ini merupakan backbone VGG yang terdiri atas 16 layer. Karena VGG ada banyak, ada 15, 16 dan juga ada 19 layer seperti itu. Nah, dengan total param sekitar 14.731.000 seperti itu. Nah, dari ketiga backbone ini kita nanti akan membandingkan. Yang pertama adalah grafik dari training loss dan akurasi loss, kemudian juga nanti hasil dari klasifikasi yang dilakukan oleh model. Kita mulai dari model yang paling ringan dulu, LeNet. Jadi LeNet ini modelnya termasuk ringan dan runningnya juga termasuk cepat, kurang lebih 5 menit tanpa akselerator. Jadi termasuk cepat juga runningnya karena cuman dikit parameternya yang perlu diperlukan untuk di training. Kemudian ini bisa kita lihat sebenarnya hasil yang diberikan nggak terlalu buruk dan juga malah cenderung baik seperti itu, karena proses training dan grafik ini adalah merupakan konsep teoretis ya, karena sebenarnya ini bergantung kepada input data kita kepada model benar atau tidak seperti itu. Kemudian kalau kita lihat
dari hasil akhirnya, hasil klasifikasi gambarnya. Nah, ini. Nah, ini ada hasil klasifikasi gambar dari Lenet. Nah, Lenet ini adalah adalah salah satu-satunya model yang akan kami gunakan ketika nanti kami akan membuilding menggunakan drone, karena pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa Lenet ini salah satu model yang ringan dan cepat komputasinya. Jadi dengan kecepatan komputasi yang lumayan cepat dan kemudian akurasi yang tidak terlalu buruk, Lenet ini kami putuskan untuk menjadi backbone yang akan kami gunakan nanti di drone kami. Jadi kurang lebih deteksi dari Lenet adalah seperti ini. Jadi yang biru ini kedeteksi bukan sawah ya, yang merah ini heatmap terkait sawah. Jadi ini ada pematang sawah seperti demikian. Ini lumayan akurat karena bisa dilihat bahwa dari Lenet sendiri dapat mengklasifikasikan mana sawah dan mana yang bukan sawah dengan lumayan baik ya, meskipun dengan jumlah layar dan param yang sedikit dan juga komputasi waktu yang juga cepat. Kemudian kita bandingkan dengan ResNet. ResNet ini termasuk model yang sangat besar karena dia terdiri di atas 50 layer, dan juga trainingnya lumayan lama karena hampir kalau tanpa starter itu bisa sampai setengah jam, lebih 40 menit. Kemudian ini akurasinya bisa lihat dari grafik. Nah, pada proses training ResNet ini sepertinya ada beberapa kesalahan di input datanya, karena ResNet ini harus benar-benar teliti dalam melakukan input hyperparameter ke modelnya. Jadi mungkin ketika kita melakukan validasi, training dan validasi, yang proses validasinya tidak terlalu baik, meskipun pada hasil akhirnya tetap memiliki akurasi yang seimbang dengan trainingnya seperti itu. Dan kita lihat hasil akhirnya klasifikasi gambar pakai ResNet. Oke, nah ini klasifikasi gambar menggunakan ResNet. Nah, ResNet sendiri merupakan salah satu model yang cukup baik ya ketika mendeteksi suatu objek, terutama ketika kita melihat ResNet dengan jumlah layer yang banyak seperti ResNet 100, ResNet 101 dan lain-lain. Akan tetapi ketika kita menggunakan ResNet 50 V2 di mana dia terhitung komputasi lebih cepat daripada ResNet yang 100 dan lain-lain, tapi dia memiliki poin akurasi yang tidak kalah bagus juga dari ResNet yang lain seperti itu. Tapi dikarenakan ResNet ini mempunyai nilai waktu running time yang lumayan tinggi, oleh karena itu dia jarang bisa diaplikasikan secara real time. Oleh karena itu kita tadi akhirnya memilih Lenet over ResNet yang ini seperti itu. Dan yang terakhir ini menggunakan VGG16. Jadi VGG16 ini salah satu metode training layer NN yang lumayan populer juga. Ada VGG16, VGG19 dan yang lain-lain dengan total param yang tidak terlalu besar. Jadi ini runningnya bisa dibilang nomor cepat kedua ya daripada Lenet. Jadi urutannya Lenet, VGG16 dan juga ResNet yang terakhir seperti itu. Nah, untuk VGG16 ini sebenarnya secara kita lihat training dan validasinya sebenarnya semuanya bagus. Kurang lebih konsisten antara training sama validasi, berbeda sama ResNet tadi. Karena ResNet itu biasanya di running ketika jumlah layarnya tinggi, jadi kalau di grafik itu kelihatan seimbang gitu ya. Kalau di running dalam layer yang sedikit, contohnya di 50 itu masih kelihatan bahwa akurasi validasinya itu naik turun seperti itu. Nah, kalau VGG16 lumayan oke, jadi seimbang antara training validasi dan training akurasi dan validasi akurasi seperti itu. Oke, kemudian kita lihat hasil akhirnya, klasifikasi gambarnya. Oke, nah VGG16 sendiri itu salah satu metode yang populer digunakan ketika melakukan image processing, terutama deteksi gambar, deteksi objek seperti itu. Nah, tetapi yang mengherankan adalah tiga-tiganya ini, dari pertama tadi kita membahas tentang Lenet, kemudian ResNet dan juga VGG16 menghasilkan menghasilkan hasil klasifikasi yang berbeda-beda. Contohnya pada terakhir daripada VGG16 ini hasil klasifikasinya kurang lebih sama seperti ResNet, tetapi dia lebih kecil, klasifikasi yang heatmap yang berwarna biru, tetapi
ketika kita bandingkan dengan Lenet, ketika Lenet bisa mendeteksi ini biru, bukan biru lebih tepatnya, tapi kuning kehijauan, di VGG dan ResNet belum bisa mendeteksi itu karena mungkin kualitas gambar juga mempengaruhi hasil dari suatu proses learning seperti itu. Oleh karena itu terakhir kita memutuskan untuk menggunakan model Lenet. Yang pertama, selain dia komputasinya waktunya lebih cepat, dan yang kedua dia dirasa lebih mampu untuk mendeteksi dataset yang kita gunakan. Ketika kita menggunakan dataset yang lain, maka kita juga harus menyesuaikan model mana yang cocok dengan dataset tersebut, seperti itu. Tapi overall tiga-tiganya mempunyai kemampuan klasifikasi yang baik, tingkat error dan akurasi juga yang sangat baik. Tinggal kita memperhitungkan mana model yang emang tepat untuk keadaan yang pengen kita hadapi, seperti itu. Oke, mungkin untuk pembahasan terkait proses deteksi ini cukup sampai sini saja. Semoga dapat diterima dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 pamit.